Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Purdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang kekuatan dari visualisasi yang bisa bikin kamu jadi sukses. Saya dapat inspirasi ini di hari ini ya. Jadi setelah saya coba refleksi gitu dalam diri saya, minggu lalu itu ternyata saya baru upload konten atau upload episode podcast itu 2 kali dalam seminggu. Yang sebelumnya itu biasanya 3 kali, di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan di minggu kemarin, itu saya hanya upload di hari Selasa dan Kamis seperti itu. Karena saat ini lagi ada sebuah pekerjaan yang menuntut fokus dan deadline-nya cukup padat. Jadi karena saya bekerja di bidang HRD ya, Human Resource Department. Jadi kalau di akhir tahun ini tuh kita lagi ngelakuin PA atau yang disebut Performance Appraisal. Lalu juga berperan juga dalam melakukan business plan di perusahaan. Kira-kira di tahun depan kita butuh berapa orang, lalu pelatihan-pelatihan atau development apa yang diperlukan untuk membuat perusahaan bisa mencapai target ataupun goal-nya. Dan itu semua lumayan numpuk gitu ya di bulan November ini. Dan pada podcast kali ini saya mau sharing pada sebuah kekuatan, namanya kekuatan visualisasi, yang saya gunakan untuk akhirnya saya berhasil mencapai goal saya di pagi hari tadi. Jadi ceritanya selama dari hari Sabtu sampai hari Minggu kemarin, itu saya prepare untuk business plan untuk saya presentasikan di hari Senin ini ya. Sesuai dengan saya record nih ya, di tanggal 15 November. Mungkin teman-teman akan dengar di tanggal 16 November di besok ya. Dan ketika di malam harinya, jadi sampai sekitar jam 11:30 malam di hari Minggu, itu saya meeting dengan atasan saya, direktur HR saya, untuk mempersiapkan bahan materi. Dan beliau memberikan arahan segala macam hingga jam 11:30 malam. Dan ketika sudah selesai, saya mengatakan bahwa, baik Pak, akan saya revisi, akan saya rapihkan, dan besok kita akan siap untuk presentasi. Lalu ketika sudah selesai, saya coba duduk sebentar, rebahan sebentar, dan yang awalnya mau langsung mengedit, jadi berubah. Saya berpikir, udah deh nanti aja jam 4:30 aja, jam 4:30 aja, saya baru lakukan revisi, saya baru ngerapihin PowerPoint-nya dan segala macamnya, lalu saya siap untuk berangkat kantor. Dan ternyata, ketika saya sudah tidur, ternyata saya bangun itu bener, tepat jam 4:30 gitu ya. Tapi saya ngelihat handphone saya dan refleks saya snooze, lalu saya tidur lagi. Dan ketika saya bangun, ternyata sudah jam 5:45 seperti itu. Dan itu sangat-sangat mepet banget waktunya. Bayangin saya akan harus presentasi jam 8 pagi, sedangkan jam 5:45 saya baru bangun, dan saya harus berangkat dari Jakarta Timur ke Gading Serpong. Itu ya sekitar 1 jaman ya, 1 jaman atau 1 jam setengah gitu kalau berangkat pagi, kalau agak macet seperti itu. Dan akhirnya saat itu saya langsung berangkat, dan teknik visualisasi ini itu saya gunakan selama di perjalanan. Gimana caranya? Jadi gini, teknik visualisasi itu bisa mendrive bagaimana kita berperilaku. Seperti seorang atlet kayak Kobe Bryant misalnya, dia sering tuh sebelum masuk ke lapangan, dia duduk di bench, dia pejamkan mata, dan dia membayangkan bagaimana dia akan bermain. Bagaimana dia melakukan layup, bagaimana dia melakukan dribble, melakukan jump shot, slam dunk, dan lain-lainnya. Dia visualisasiin. Sehingga ketika bermain, apa yang dia pikirkan dalam otaknya, akhirnya tercermin di dalam perilakunya, di dalam permainannya seperti itu. Dan teknik ini tuh dilakukan oleh begitu banyak atlet juga, yaitu dengan cara visualisasi. Jadi melatih otak kita untuk berperilaku sesuai dengan apa yang kita mau lakukan. Jadi kita gunakan visualisasi tadi. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk produktivitas kita, untuk kita mencapai target kita. Jadi ketika saya di perjalanan, jadi saya udah ngebayangin, oh saya akan presentasi dengan baik, presentasi dengan lancar, tapi nggak cuma itu. Kalau tadi teman-teman ingat, saya masih perlu untuk mengedit materi. Ada beberapa materi yang perlu ditambahkan. Dan selama di perjalanan, saya melakukan visualisasi. Oke, saya sampai kantor, saya naik lift, sampai di lantai 9, saya masuk ke ruangan saya bakal fokus ngedit setiap bagian 5 menit. Dari total ada sekitar 7 bagian, jadi sekitar 35 menit saya akan sangat fokus untuk menyelesaikan itu. Dan saya udah ngebayangin, oh jadi yang harus dilakuin adalah A, B, C. Urutannya seperti itu gitu ya. Jadi ngedit bagian A, ngedit bagian B, ngedit bagian C, dan seterusnya. Saya bayangin urut-urutannya. Saya bayangin dengan secara jelas, saya turun dari mobil, saya naik lift, saya duduk di meja saya fokus mengedit sampai akhirnya selesai dengan tepat waktu, dan ketika presentasi pun juga berjalan dengan lancar. Dan ketika saya di jalan, saya putar-putar pikiran saya seperti itu dengan teknik visualisasi tadi, akhirnya itulah yang terjadi.
Saya target datang jam 7 pagi, dan benar ketika saya sampai di meja saya melihat di telepon di meja saya udah menunjukkan jam 7 pagi, serta setelah itu saya buka laptop, saya fokus full ngerjain, dan sampai akhirnya jam 8 saya presentasi, dan puji Tuhan bisa menjawab berbagai pertanyaan dari para director, dari para komisaris, dan walaupun pasti akan ada beberapa revisi ya yang akan dilakukan untuk presentasi lagi nanti di hari Rabu, tapi hari itu akhirnya lega banget. Akhirnya udah selesai, beres, dan ya saya berhasil mencapai goal kecil saya waktu itu. Nah, jadi itulah yang bisa kita lakukan dengan kekuatan visualisasi. Selain kita bisa membayangkan apa yang kita inginkan dan membuat otak mencari cara untuk mencapainya, seperti ketika kita pengen sesuatu, kita bakal cari cara untuk mencapainya karena otak akan melihat adanya gap gitu ya, adanya jarak antara apa yang kita inginkan dan situasi kita saat ini. Selain itu, kekuatan visualisasi bisa kamu gunakan juga untuk mempengaruhi perilakumu. Apa yang mau kamu lakukan selanjutnya, itu kamu lakukan visualisasi dulu, sehingga kamu bisa jadi jauh lebih siap dan bisa berperilaku sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Nah, kamu bisa coba nih teknik visualisasi. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu juga bisa share podcast ini di Instagram. Jangan lupa tag @andreasbordes, nanti saya akan repost mentionmu ya di Instastory. Serta kamu juga jangan lupa cek di deskripsi, ada beberapa resources yang bisa bikin kamu jadi jauh lebih sukses dan produktif. Oke, thank you semuanya udah dengerin. Sukses selalu, never stop learning, because life never stop teaching.